Mungkin kita biasa dengan kata cantik atau ganteng. Saya pernah minta beberapa anak perempuan kelas 3, kelas 12, coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan ganteng. Dia menjelaskan hidungnya mancung kayak betet, tingginya mungkin 2,5 meter. Itu bukan ganteng namanya itu. Ganteng itu pertama-tama adalah wajah yang memancarkan suasana hati yang baik, atau juga cantik. Wajah yang memancarkan suasana yang baik. Mungkin gampangnya coba Bapak Ibu buka di namanya Mak Lampir itu. Mak Lampir aslinya cantiknya luar biasa. Tapi karena perannya sebagai Mak Lampir, dia belajar kemudian mempermak mukanya, belajar ketawa terbahak-bahak. Padahal aslinya cantik sekali. Sehingga kecantikan pertama-tama adalah suatu ungkapan syukur yang luar biasa. Sehingga suatu suami pernah berdiskusi dengan istrinya. Suaminya ini seorang jurnalis yang sudah pensiun, menulis di buku hariannya, "Terima kasih Tuhan, usiaku sudah 70 dan mengalami banyak penderitaan. Kemarin anakku yang dokter mau wisuda tabrakan, mobil hancur, anakku kakinya patah. Dengan pensiun uangku berkurang, kadang-kadang sedih juga." Kemudian dia bilang, hidup ini memang penderitaan. Istrinya menjawab, "Tuhan terima kasih, suamiku udah pensiun dengan usia yang baik dan sehat, masih punya uang pensiun. Anak kami memang celaka, mobil bisa dicari tapi anak kami selamat. Memang Engkau pelindung segala-galanya." Dua cara pandang ini menunjukkan sebenarnya kegantengan, ya. Orang yang ganteng, orang yang cantik selalu melihat di balik peristiwa itu ada suatu kuasa yang tidak tersentuh oleh kuasa manusia, yang dalam bahasa filsafatnya dibilang pencipta, asal segala pencipta. Kalau kita mengagumi orang yang cantik, mungkin pemain film India cantik, kagumilah yang menciptakan kecantikan, yang kita sebut sebagai Allah, sebagai Yesus. Sehingga hal itulah yang tidak dimiliki oleh umat penduduk di Koraisim dan Betsaida. Mereka tidak melihat bahwa ada kuasa Allah bekerja, sehingga mereka tidak mempedulikan itu. Dikasih uang 1 juta kurang, kasih gaji 2 miliar kurang, dikasih babi 1000 kurang, istri 1 kurang. Kenapa kurang semua? Karena hati kita tidak terbiasa melihat bahwa itu semua pemberian Allah yang baik. Sehingga kita banyak yang bekerja ke luar negeri itu hal yang wajar. Uang yang cukup banyak. Apakah masih kurang? Pasti kurang. Yang mencukupkan adalah kedekatan kita dengan hati yang bersyukur, yakni Allah sendiri. Kita punya uang 1000, kita makan mungkin bakso cuman 200 perak. Kita punya gaji 1 miliar, kita cicil mobil yang 2 miliar, bangkrut kita. Sehingga kenapa hal seperti itu, hati menjadi hal yang sangat penting, yang perlu dilatih dengan silensium, ketenangan. Saya anjurkan malam-malam sebelum tidur setengah jam gitu, duduk begitu macam orang bertapa gitu, baca ruah 1 ayat, renungkan, kemudian doakan 3 salam Maria, baru tidur. Itu melatih supaya kita bisa merasakan kepekaan, dengar suara apa yang kita dengar semuanya, suara jangkrik kah, suara kodok kah. Akhirnya kita mendengar suara Allah sendiri. Kita mohonkan ini agar kita peka melihat bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang sangat sederhana, yang kecil, yang hanya mungkin kita ketahui kalau kita merenungkan dalam ketenangan. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa kita pada sore hari ini.